Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel ini. Kesempatan kali ini teman-teman seperti biasa saya akan tetap membahas satu emiten yang menurut saya masih tetap ada potensi dan juga cukup menarik ya, yaitu saham emiten perbankan. Langsung saja ini adalah saham Bank BTN. Nah teman-teman sebenarnya untuk saham BTN ini ya, kalau dilihat dari tahun per tahun sebenarnya kurang menarik ya, karena nanti akan saya jelaskan dari sisi fundamental saja dia banyak mengalami penurunan sebenarnya. Dan baik dari detail fundamentalnya, dari sisi pendapatan, dan juga dari laba bersih ya. Tapi ada beberapa hal nanti yang akan saya coba paparkan yang membuat saya tertarik mengenai emiten ini. Nah, di sini langsung saja ya teman-teman. Saya akan coba membahas singkat saja. Yang pertama dari fundamental, dan seperti biasa lanjut ke teknikal gitu ya. Nah, langsung saja teman-teman, untuk fundamental Bank BTN saya sudah merangkum data dari ya kurang lebih 6-7 tahun terakhir ya, sampai dengan 2025 kuartal pertama. Dan for your information teman-teman, BTN ini sudah mengeluarkan laporan kuartal pertama di tahun 2025 ya. Dan kita lihat di sini nih teman-teman, yang pertama dari pendapatan nih. Nah teman-teman, untuk pendapatan BTN ini di tahun 2025 kita bisa lihat di sini mencapai angka 3,7 triliun ya, sampai dengan kuartal pertama. Nah, kalau kita lihat dari periode-periode sebelumnya sebenarnya terlihat meningkat sih sebenarnya ya, cuman fluktuatif dan sepertinya berada di kisaran 11 triliunan aja ya. Berbeda dengan bank-bank BUMN lainnya, ya memang BTN ini berbeda kelas ya, lebih rendah kelasnya daripada bank yang lain, yang BUMN yang lain gitu ya. Nah, ternyata di BTN ini sendiri, kalau kita lihat secara lebih jelasnya lagi di grafik pendapatan ini, pendapatan tertinggi itu pernah diraih sampai dengan tahun 2022 ya di sini ya. Dan kalau kita lihat nih tahun 2025 malah hanya mencapai 3 triliun kuartal pertama. Dan ya harapannya sih nanti di tahun 2025 harusnya sih untuk saham yang bagus itu memang sebaiknya pertumbuhannya itu signifikan dan konstan setiap tahunnya gitu ya. Nah, dari pendapatan sih mungkin teman-teman boleh berkomentar saja. Ya tidak terlalu fantastis menurut saya gitu ya. Nah, kemudian untuk nilai labanya, laba bersihnya juga saya rasa tidak terlalu buruk lah ya. Di tahun 2024 saja di sini kita lihat teman-teman, dia mencapai angka 3 triliunan juga nih, dan ternyata lebih rendah dari tahun 2023 yang mana 2023 itu merupakan titik tertinggi yang pernah diraih emiten ini untuk 5 tahun terakhir ya. Nah, laba ini sebenarnya juga tidak terlalu buruk teman-teman. Sampai dengan tahun 2024 juga emiten ini masih berhasil kok mencatatkan laba 3 triliun gitu ya. Ya walaupun memang tidak terlihat bertumbuh dari tahun-tahun sebelumnya, tapi ya not bad lah. Di tahun 2025 juga kuartal pertama sudah mencapai angka 900-an miliar ya. Cukup lumayan ya. Nah, dari grafik juga terlihat jelas nih teman-teman, di tahun 2019 laba yang paling rendah kalau saya tidak salah ini adalah perubahan standar pencatatan ya, yang mana jadinya pengakuan labanya lebih rendah nih. Tapi ya overall sih lumayan cukup bagus lah ya. Ya walaupun memang growth-nya itu kurang di emiten ini. Nah, kemudian dari sisi ekuitas teman-teman di sini terlihat aja nih untuk ekuitasnya lumayan bagus ya, dia meningkat. Ya walaupun memang tidak terlalu signifikan dan cenderung adanya peningkatan yang tidak terlalu signifikan gitu ya teman-teman, tapi not bad. Dan dari sini kita bisa melihat untuk nilai earning per share-nya, kalau kita setahunkan memang terlihat nih lebih tinggi nih teman-teman di tahun 2025 kuartal pertama ini dari periode-periode sebelumnya. Artinya ada potensi nih laba di tahun 2025 ini ya melebihi laba tahun-tahun sebelumnya nih. Dan kalau kita setahunkan ya, pencapaian laba 3 triliun ini di periode kuartal pertama itu cukup menarik sebenarnya, lebih tinggi. Ya artinya ini hal menarik pertama yang menurut saya ada potensi nih teman-teman di tahun 2025 emiten BTN ini untuk mencapai performa yang melebihi performa periode-periode sebelumnya. Nah, kemudian dari sisi utang ya terlihat ada peningkatan ya wajar, ini emiten perbankan ya memang semakin tinggi utangnya yaitu semakin baik, artinya semakin banyak dana dari masyarakat yang disimpan di emiten ini gitu ya. Nah, kita lanjutkan dari posisi kas ya, memang terlihat menurun juga, dan penambahan kasnya itu juga terlihat adanya penurunan sampai dengan kuartal ketiga ya. Nah, ini perlu kita ketahui juga untuk emiten BTN ini kan dia selalu membagikan dividen ya. Dan untuk
saya rasa untuk tahun ini di tahun 2025 atas tahun buku 2024 dia pembagian dividennya itu lebih tinggi. Ya mungkin karena ada pengaruh Danantara ya, di mana pemerintah mungkin ingin mendapatkan dividen yang lebih tinggi dari periode-periode sebelumnya untuk kemajuan Danantara. Nah, kita lanjut teman-teman, sehingga di sini dari fundamental beberapa laporan tadi, kondisi tadi, kita bisa menyimpulkan untuk harga emiten ini kan sekarang di kurang lebih harga 1035 ya. Dan di sini tercatat untuk nilai PBV di harga segitu itu berada di angka 0,4 dan PER-nya di angka 4. Ya memang under value ya teman-teman dari sisi fundamental ya. Dan kalau saya pribadi setelah saya kalkulasikan berapa book value-nya dan juga berapa PER-nya, sehingga ekspektasi harga yang saya dapat menurut analisis saya pribadi itu berada di angka 2400. Ya memang tidak muluk-muluk juga ya teman-teman, tidak akan dalam waktu yang cepat menurut saya tidak akan terjadi. Nah, jadi saya menambah seperti biasa menambah ini saya teknikal saya yang lain atau analisis saya yang lain, harga wajarnya itu dengan PBV dan PER yang pernah diraih emiten ini dari beberapa tahun ke belakang, sehingga didapat untuk PBV wajar harusnya di angka 0,8 dan PER-nya di angka 7, sehingga untuk harga wajar ya seharusnya di angka 1800 ya, ya normal sih menurut saya teman-teman. Jadi kalau memang dia mencapai angka 1800, berapa sih potensi yang bisa mungkin diraih ya gitu ya. Ya di sini sih dari angka 1035 mohon maaf ini nih harusnya di angka 1035 ya. Sini coba saya perbaiki dulu. Ini berarti dikurang H2I H21 ya, I21. Nah, sini ya kurang lebih angka di 75% ya teman-teman dari angka sekarang 1035. Nah, sekarang dari fundamental itu sudah terlihat demikian ya angkanya. Nah, coba kita lihat nih teman-teman dari teknikalnya ya. Tadi saya mention ke angka 1800-an. Apakah memang mungkin ya teman-teman, walaupun dalam periode medium sampai dengan long term gitu ya. Nah, saya coba tarik teknikal aja untuk lebih melihat aja teman-teman, untuk memperjelas apakah memang angka 1800 itu ya bisa dijadiin target untuk kenaikan emiten ini gitu ya teman-teman. Nah, coba saya tarik garis nih teman-teman. Untuk yang pertama itu di angka 1800 tadi ya. Ya kurang lebih di angka 1700 1800. Apakah memang mungkin terjadi gitu ya? Memang di historis harga 1800 ini pernah menjadi titik support dan pernah diraih nih teman-teman di kurang lebih periode tahun 2022 ya, tidak terlalu jauh ya tahun ke belakangnya. Dan angka 1800 juga pernah menjadi titik saham ini bermain ya di angka 2019. Nah, apakah memang mungkin menuju ke sana? Ya mungkin saja teman-teman, seiring dengan adanya nanti perbaikan kinerja, apalagi kalau tahun 2025 dia kinerjanya sudah lumayan bagus gitu ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Untuk teknikal selanjutnya itu saya coba tarik garis support ya, dan memang di angka kurang lebih 700-an ini menjadi titik support kuatnya, karena pada saat pandemi Covid juga dia mantul di harga 700-an ya teman-teman. Dan memang di beberapa periode terakhir ini, apalagi setelah adanya kenaikan impor ya dari Trump, perang dagang gitu ya, emiten ini memang dihajar nih teman-teman sampai dengan angka kurang lebih 700. Dan terlihat beberapa hari yang lalu dia sudah mengalami yang namanya bullish nih teman-teman, ditandai dengan volume yang cukup tinggi nih di tahun 2025 April tanggal 16 ya. Nah, sekarang oke, untuk kenaikan terdekat ini sebenarnya di mana sih gitu ya. Kalau saya pribadi sih teman-teman, untuk teknikal kan ada yang namanya mitos bahwasanya ada gap di atas gitu ya, yang sebaiknya harus ditutup gitu teman-teman. Dan untuk BTN ini saya lihat banyak ya gapnya. Pertama ini di angka 1700 nih teman-teman. Saya coba tarik garis nih, berarti ini kemungkinan besar akan ditutup dulu nih secara teknikal. Nah, di sini ada gap ya teman-teman ya. Di angka 1700 ini ya tentunya sih harus ditutup ya secara teknikal gitu ya. Walaupun memang nggak harus juga ya teman-teman ya, karena ini kan tergantung permintaan buy dan juga permintaan jual gitu ya. Dan menuju ke angka 1700 saja ya sudah lumayan tinggi ya, artinya half bagger sudah didapat gitu ya teman-teman, kalau memang dia menuju ke sana gitu. Dan bagaimana proyeksi ke depannya? Kalau menurut saya pribadi, teknikal saya pribadi dan juga analisis saya pribadi, ya BTN ini masih bisa untuk memberikan potensi gain yang lumayan ya teman-teman untuk investasi juga. Ya kita tahu BTN ini dia di perumahan ya. Ya memang untuk beberapa periode atau beberapa tahun terakhir untuk selera masyarakat ke perumahan itu memang
Ya masih bisa dibilang ada dan bisa dibilang juga tidak, apalagi dengan kondisi perekonomian yang sekarang gitu ya. Kebijakan pemerintah juga mungkin banyak yang tidak terlalu pro dengan eh, emiten-emiten seperti ini gitu ya teman-teman ya. Tapi apapun itu saya lihat sih untuk prospeknya ini masih cerah. Nah, juga dilihat dari pencapaian laba tadi yang ya menurut saya juga lumayan menarik ya. Dia masih bisa mencatatkan laba setidaknya laba yang menyamai dengan periode sebelumnya. Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai emiten BTN teman-teman. Boleh ditinggalkan komentar kalau memang ada pendapat yang berbeda dengan ini penjelasan saya. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.